Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hairil Imam dari Teknik Informatika kelas B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari soal yang sudah diberikan, yaitu membuat atau melakukan pengolahan pada satu citra atau gambar sebagai syarat diantaranya, yaitu terdapat diwajibkan mengambil raw pada sebuah gambar, lalu lakukan image equation pada raw tersebut, lakukan translasi atau rotasi dan resize, lalu selanjutnya lakukan image enhancement yang terdapat thresholding, inverted, contrast, dan brightness, dan yang terakhir lakukan image filtering yang terdapat median blur, Gaussian blur, atau sharpening. Langsung saja ke program. Di sini saya akan menggunakan media VS Code. Dalam VS Code di sini saya membuat satu folder yang terdiri dari program itu sendiri yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu di dalam folder ini juga terdapat foto atau media yang akan dibaca pada pemrograman yang akan dijalankan nanti. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama terdapat import CV2 ACV. Pada pembahasan ini, import CV2 ACV berfungsi sebagai library atau OpenCV untuk pemrosesan gambar. Yang kedua ada NumPy SNP. Pada NumPy ini digunakan untuk operasi matriks. Lalu yang ketiga ada fungsi matplotlib.pyplot as plt. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan sebuah gambar yang akan ditampilkan pada proses pemrograman dijalankan. Lalu terdapat ImagePad atau ImagePad sama dengan mapping.png. Ini adalah media penyimpanan lokal gambar yang akan dibaca di saat gambar yang akan diambil yang ini adalah nama file dari gambar yang akan dibaca atau yang akan diambil, dan ini berperan sebagai folder atau penyimpanannya. Lalu ada image cv.imrid atau image _pad. Ini berfungsi sebagai pembaca gambar dari ImagePad dan menyimpannya dalam variabel image. Lalu selanjutnya ini dev process for image dan fig xs lt subblock. Ini berfungsi sebagai yang menerima parameter image dan membuat subblok 2 baris dan 4 kolom menggunakan matplotlib. Lalu selanjutnya ada baris ke-14. Ini menampilkan fungsi sebagai gambar asli yang akan ditampilkan nanti atau gambar original. Dari fungsi masing-masing kode pada baris pertama yang baris ke-14 ini berfungsi sebagai mengubah format warna dari BGR atau default OpenCV ke RGB atau default matplotlib. Lalu timeshow yaitu sebagai penampilan gambar. Settitle menambahkan judul original, dan axis berfungsi sebagai menghilangkan subgroup. Di sini saya mematikan subgroup pada pemrograman yang saya pakai. Lalu selanjutnya pada baris ke-19 ini adalah fungsi untuk menerjemahkan gambar atau mengubah ukuran gambar dengan fungsi image shape, yaitu untuk mengubah ukuran gambar. Lalu npfloat 32 1,0,50 0,1,50 yaitu membuat matriks transisi, translasi, dan CV warp affine yang ini pada baris ke-21 ini berfungsi sebagai menerapkan translasi pada gambar, lalu menampilkan hasil translasi dengan judul translation yang ini. Fungsi axis sama seperti fungsi axis pada sebelumnya,
yaitu untuk mematikan suhu. Di sini saya mematikannya dalam penggunaan off. Lalu selanjutnya terdapat mRotate pada baris ke-27. Pada baris ini berfungsi sebagai merotasi gambar, yaitu dengan fungsi program CV get rotation matrix 2D yang berfungsi sebagai membuat matriks rotasi dengan sudut 45 derajat. Saya menggunakan sudut 45 derajat pada pemrograman yang saya buat ini dengan hasil yang nanti si gambar berubah kemiringannya menjadi 45 derajat. Lalu di sini muncul untuk text rotation dan fungsi axis masih sama. Lalu selanjutnya terdapat resize image cv.resize. Ini berfungsi sebagai pengubah ukuran gambar menjadi setengah dari ukuran yang asli. Di sini calls to rows to ini berfungsi sebagai pengubah gambar rotasi atau menjadi setengah dari ukuran yang asli. Lalu selanjutnya terdapat menampilkan gambar dengan ukuran yang diubah dengan judul resize. Lalu selanjutnya pada baris ke-40 terdapat contrast image. Contrast image sendiri berfungsi sebagai peningkatan kualitas atau kontras pada gambar dengan faktor alfa sama dengan 2. Di sini menampilkan gambar dengan kontras yang ditingkatkan. Pada kontras image ini, gambar akan ditingkatkan pada kontras yang diinginkan. Lalu terdapat kontras image, kontras enhancement sebagai judul atau penampilan yang akan ditampilkan nanti. Lalu selanjutnya pada baris ke-46 terdapat brightness image. Pada brightness image ini berfungsi sebagai meningkatkan kecerahan gambar, yaitu dengan fungsi CV convert, yaitu berfungsi meningkatkan kecerahan gambar dengan menambahkan nilai beta sampai dengan 50. Lalu menampilkan gambar dengan kecerahan yang ditingkatkan dengan judul brightness enhancement. Selanjutnya terdapat gray image. Pada gray image sendiri berfungsi sebagai penerapan thresholding pada gambar, yang fungsinya terdapat CVT color mengubah gambar menjadi grayscale serta menerapkan thresholding dengan nilai ambang batas 128 terdapat pada baris ke-53. Lalu menampilkan gambar hasil thresholding dengan judul thresholding. Dan yang terakhir terdapat inverted image. Inverted image sendiri berfungsi sebagai membalik warna gambar. Pada program ini terdapat fungsi CV bitwise knot. Ini berfungsi sebagai membalik warna gambar. Lalu menampilkan gambar yang dibalik warnanya dengan judul inverted. Fungsi dari PLT Shop sendiri yaitu untuk menampilkan semua gambar dalam subplot yang akan dijalankan. Lalu selanjutnya penjelasan pada materi presentasi akan saya mulai dengan memulai pemrogramannya dengan cara menampilkan terminal, project. Jika terminal sudah muncul, maka untuk menjalankan programnya ketik Python image, nama programnya image purchasing .py, lalu enter. Jika dirasa sudah benar, enter, maka akan diproses untuk memulai jalannya pemrograman tersebut. Nah, sudah muncul. Saya akan perbesar jelas untuk terlihat.
Nah, baik, sudah muncul. Ini adalah hasil dari program yang sudah dijalankan. Yang pertama terdapat gambar yang tadi pada pemrograman versi original atau yang ini, yang pertama ini. Nah, ini hasilnya yaitu pada gambar pertama, yaitu gambar original, gambar asli yang diambil dari file yang terekspos pada file ini, ImagePad, dan melalui gambar backlink.png. Lalu pada gambar kedua dengan pemrograman yang ini, hasilnya terdapat pada translation. Di sini gambar yang digeser 50 pixel ke kanan dan ke bawah. Lalu terdapat fungsi atau dari gambar dari rotation atau pemrogramannya yang ini. Dari pemrograman ini dijalankan dan menghasilkan gambar rotation yang diputar sebanyak 45 derajat searah jarum jam. Lalu selanjutnya terdapat resize. Ada resize, terdapat yang ini. Nah, pada hasil pemrograman ini akan ketika dijalankan maka hasilnya yaitu yang ini, yang resize. Yang hasil dari resize ini yaitu gambar yang ukurannya diperkecil menjadi setengah dari ukuran asli. Lalu selanjutnya terdapat contrast and changement. Contrast and changement programnya ini. Ini ketika dijalankan maka hasilnya seperti yang saya tunjukkan pada kiri bawah, contrast and changement. Ini pada contrast and changement sendiri gambar dengan kontras yang digunakan untuk memperjelas perbedaan warna dari gambar original. Lalu selanjutnya terdapat brightness enhancement. Brightness enhancement ini paragrafnya ya ini. Setelah program ini dijalankan, terutama pada brightness image, maka hasilnya yaitu ya ini. Brightness enhancement sendiri yaitu gambar dengan kecerahan yang ditingkatkan agar lebih terang. Terlihat perbedaan antara gambar original dengan gambar brightness enhancement. Selanjutnya terdapat thresholding. Programnya ini. Ketika program thresholding dijalankan, maka hasil dari program tersebut yaitu gambar yang berubah dengan menjadi biner atau hitam putih berdasarkan nilai ambang batas. Terlihat perbedaan antara gambar original dengan warna yang masih menggunakan warna original dan hasil dari pemrograman thresholding yang hanya menggunakan warna hitam dan warna putih. Dan yang terakhir terdapat inverted kodenya ini. Setelah inverted dijalankan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini pada hasil gambar terakhir atau gambar di kanan bawah inverted yang berfungsi sebagai pengubah warna yang dibalik dari asalnya yang original di sini menjadi terbalik atau negatif, warnanya menjadi seperti ini. Lalu sedikit saya akan menjelaskan jika fungsi aksis dinyalakan, maka kita ulangi lagi mungkin. Saya akan menunjukkan jika fungsi aksis dinyalakan. Atau fungsi sumbu dinyalakan.
akan memulai dari awal. Project, terminal, dan langsung menjalankan program. Setelah terminal muncul, nah, ketikan lagi yang tadi sudah saya copy, saya paste lalu enter. Tuh, maka hasil dari aksis atau sumbu yang diaktifkan tampilannya menjadi seperti ini. Terdapat sumbu pada setiap gambar atau aksis pada setiap gambar yang sudah dihidupkan atau tidak dimatikan. Aksis dan sumbunya tampilannya terdapat pada setiap gambar. Ini menunjukkan perbedaan aksis atau sumbu pada setiap gambar yang sudah ditetapkan dalam setiap metodenya. Terdapat original, translation, rotation, resize, contrast enhancement, brightness enhancement, thresholding, dan inverted. Di sini semuanya sama hasilnya, namun dengan menggunakan perbedaan pada penjelasan kali ini hanya perbedaannya menggunakan sumbu atau aksis. Mungkin penjelasan atau presentasi dari saya cukup sekian. Selebihnya saya mohon maaf dalam penjelasan saya yang mungkin kurang dimengerti atau kurang lengkap. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.